Hotel Tulip kalau nggak salah ya, acara Baik, Kemendagri. Mas Adit, aku mulai ya. Bapak Ibu, saya mulai Ya Mas sekarang Adam silakan. sambil nunggu semuanya masuk. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Adam dari tim P4S Academy yang akan memandu jalannya pelatihan dan upgrading digital marketing pada malam hari ini yang dipandu oleh Mas Aditya Ramadan selaku instruktur dan mentor pada malam ini. Eh, Sebelum kita mulai, alangkah baiknya agar diberi kelancaran melakukan kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Hmm? Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, saya alihkan langsung ke instruktur malam hari ini, Mas Aditya Ramadan. Mas Adit, monggo. Ya, makasih Mas Adam. Halo, Selamat Mas Adit. selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa berjumpa lagi dengan teman-teman ya di materi digital marketing. Insya Allah 4 hari ini kita akan membahas tentang digital marketing. Ya tentunya digital marketing yang kita bahas ya materinya. Oke, suara saya kedengeran sebelumnya? Halo, halo, suara saya terdengar sebelumnya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Ya, jadi kita akan membahas tentang digital marketing ya. Kurang lebih cakupannya itu adalah kita membahas tentang hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang fundamental digital marketing ya. Lalu kita membahas tentang copywriting ya, bagaimana melakukan penulisan bisnis. Dan juga kita juga akan belajar tentang menggunakan AI ya untuk keperluan digital marketing. Besok insya Allah kita akan membahas juga tentang SEO ya, riset keyword, local business optimization, dan juga bagaimana membuat pembuatan konten-konten untuk SEO ya. Lusanya kita akan membahas tentang Canva ya, kurang lebih konten marketing lah, sebenarnya konten marketing. Lalu kita membahas juga tentang sosial media marketing dan juga eh apa tadi itu? Ya, konten marketing. Lalu kita juga membahas tentang website dan landing page ya. Bagaimana pola-pola dan cara pembuatannya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini ya, karena saya juga diinfokan ya, kalau teman-teman mungkin ada yang baru belajar gitu ya, ada juga mungkin yang belum pernah melakukan sama sekali tentang digital marketing ini, ya maka saya akan membahas digital marketing ini mungkin nggak cepet-cepet ya, lebih santai dan pelan-pelan. Tapi saya harapkan teman-teman di sini semua mempraktekkan apa yang dipelajari karena kalau nggak salah Mas Adam nanti teman-teman dapat sertifikat teknis juga ya di pelatihan ini dapat sertifikat teknis nggak Ya, Mas, dapat sertifikat pelatihan. Mas Adam? Oh sertifikat Ya, pelatihan ya nanti juga dapat sertifikat bukan bukan ini ya bukan asesmennya ya. bukan. Untuk asesmen tanggal 31. Oh asesmennya tanggal 31 jadi Ya, 27 28 29 30 tanggal 31-nya kalau teman-teman mau lanjut asesmen untuk sertifikasi BNSP maka bisa langsung lanjut ya karena di pelatihan ini teman-teman sudah mendapatkan sertifikat digital marketingnya ya. Jadi diikuti aja sampai selesai. Nah, eh, ini dari mana aja nih teman-teman nih ya. Ini mungkin di kolom chat tolong kasih tahu saya teman-teman di sini eh, profesinya sebagai apa, terus tinggal di daerah mana. Jadi bisa biar saya tahu nih ya teman-teman ini asalnya dari mana nih ya. Apakah dosen,
apakah sudah asesor, apakah bisnis ya, apakah sedang bekerja di sebuah perusahaan ya, silakan teman-teman chat aja di kolom komentar ya. Jadi biar saya tahu nih teman-teman nih ya, ini dari mana saja ya. Di kolom komen aja teman-teman. Total berapa Mas Adam pada malam hari ini? Kurang lebih 33 sih Mas harusnya. Oh 33. Oh masih 11 orang belum masuk. 11 orang belum masuk. Ya boleh sambil dipanggilkan ya teman-temannya. Oke, ada yang sebagai guru SMP ya, Pak Hamid. Ah, boleh nih di Depok ya. Oh, Bekasi, mahasiswa di kampus nih. Oh, asal Bekasi, tapi kuliah di Malang. Di mana? Di Unbral, di UB, apa UM? Oke, maintenance. Oke, ada yang di Malang, dosen. Oh, oke, baru belajar digital. Oke, oke. Oh, ada dosen BINUS Malang, Bu Melinda ya. Bu Melinda apa ngajar di prodi apa Bu? BINUSnya Bu. Ini menarik nih. Ya. EBC apa ya? EBC itu apa? EBC. EBC. Oh, business creation. Oh, kalau business creation itu berarti mempelajari tentang ini ya, startup ya. Terus mempelajari tentang bisnis model, terus juga membahas tentang VPC, value proposition canvas. Oh, banyak itu materinya. Business creation itu kompleks. Ya, nggak semua orang bisa bikin planning, apalagi mengeksekusi dengan baik ya. Nggak semua orang. Oke. Nah, ini saya happy banget ya. Teman-teman dari berbagai macam latar belakang bisa hadir ya di pelatihan ini ya bersama P4S dan juga MKN, LSP MKN. Nah, teman-teman, saya sudah serahkan link ya. Nanti bisa dibuka di situ. Ini adalah research tentang data digital di Indonesia. Oh ya, saya lupa ya. Apakah saya udah diperkenalkan atau belum tadi ya? Nama saya Ditya Ramadan ya. Saya seorang praktisi digital. Kegiatan sehari-hari ngapain ya? Kegiatan sehari-hari saya eh, ngajar sertifikasi, terus juga handle klien-klien dari UMKM, corporate ya, untuk bantu ngiklan, untuk bantu digital marketing, ya, seperti itu kegiatan saya sehari-hari. Sampai detik ini ya, saya masih handle beberapa klien ya, ada yang handle konten, ya macam-macam ya, macam-macam gitu. Nah, materi pertama kita yaitu tentang data digital di Indonesia ya. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita melakukan kegiatan marketing ya, tentunya kita harus tahu dulu ya tentang siapa market kita. Kita harus tahu dulu siapa target audiens kita. Kita harus tahu dulu di mana kita jualan ya. Bagaimana kebiasaan orang-orang ya di tempat kita mau mentargetkan jualannya itu. Nah, teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah Pak, aman Pak. Oke, aman ya. Nah, jadi saya ingin bercerita sedikit tentang data digital ya di Indonesia. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya harus kita pahami tentang digitalisasi di Indonesia ya, terutama perilaku-perilaku orang ya, bagaimana perilaku mereka itu ketika melakukan kegiatan berdigital ya. Nah, ini teman-teman harus pahami risetnya.
Ya, kalau teman-teman yang mau skripsi dan tesis, menurut saya data ini sangat layak untuk dijadikan dasar ya untuk apa pengembangan-pengembangan digital ya. Nah, saya pun juga mengacu pada data-data ini ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber data yang bisa kita dapatkan ya. Tapi ini data yang memang dibuka secara bebas ya di internet. Oke. Nah, menurut data digitalnya teman-teman ya, di Indonesia saat ini tuh ada 278 juta orang ya populasinya ya. Sedangkan SIM card atau nomor telepon yang aktif yaitu ada 353,3 juta ya orang ya. Lalu ada 185,3 juta orang pengguna internet aktif saat ini dan ada 139 juta orang yang aktif ya bersosial media ya saat ini hari ini ya. Jadi teman-teman ini apa ya? Ini adalah data teman-teman. Jadi sudah di research ya sedemikian rupa sehingga datanya kita bisa ngelihat pengguna internet kita tuh ada 185 juta orang yang terhubung di internet. Sedangkan yang main sosmed saat ini ya, detik ini itu ada 139 juta orang. Nah, tentunya ini angka yang sebenarnya sangat banyak kalau menurut saya ya. Teman-teman punya ada yang punya di sini followers 1 juta nggak? Ya. Tapi teman-teman kenal nggak influencer atau selebgram yang punya followers 1 juta? Ada nggak ya? Kenal nggak siapa orang yang memiliki followers 1 juta orang? Nah, kalau teman-teman tahu melihat ya orang-orang dengan apa dengan kekuatan 1 juta followers ya, ya tahu saja ya, tahu aja tapi nggak kenal ya Pak. Nah, kalau ada orang punya 1 juta followers Pak ya, itu nggak sampai 1%-nya pengguna sosial media kita Pak. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita pengen menguasai atau dikenal 1% orang Indonesia ya, minimal 13 juta orang itu follow kita, Pak. Ya, minimal 13 juta. Kalau 1 juta itu belum 1%-nya pengguna sosmed di Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya angkanya itu sangat-sangat banyak. Ya, kebayang ya. Tapi kadang-kadang kita juga punya followers 1 juta, lah, nggak jangan 1 juta deh, 100.000 aja followers. Ya entah di TikTok atau Instagram ya kita udah ngerasa terkenal Pak gitu. Padahal apa ya? Padahal itu belum ada 1%-nya ya dari pengguna sosial media di Indonesia. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya potensi dan peluang itu sangat besar sekali. Gitu. Kayaknya untuk mencapai 1 juta followers aja kayaknya effortnya besar gitu. Tapi itu nggak ada 1%-nya. Ya. Nah, itu datanya seperti itu. Nah, kalau menurut datanya lagi ya, secara populasi, populasi kita itu banyak sekarang saat ini di usia 10 ya, 14 tahun ya, sampai usia 50 tahun ini masih banyak nih teman-teman. Artinya apa? Ini usia-usia yang potensial untuk kita melakukan market research ya, usia ini ya. Bahkan isunya adalah kita akan memasuki ya bonus demografi di mana orang dengan usia pekerja itu lebih banyak daripada orang usia yang tidak bekerja atau tidak produktif gitu. Nah, artinya apa ya? Artinya saat ini Indonesia memasuki sebuah fase di mana orang-orang di internet itu punya daya beli gitu. Ya, punya daya beli. Artinya apa? Ya, jualan online di Indonesia masih sangat oke ya. Nah, itu datanya seperti itu. Nah, untuk penggunaan device-nya, penggunaan perangkat ya 99,3% orang Indonesia itu menggunakan smartphone. Nah, sekarang teman-teman kebayang kan, kalau 99,3% orang Indonesia punya smartphone, berarti nggak usah ribet-ribet ya. Kita nggak sebenarnya tidak terlalu butuh untuk membuat konten, membuat website yang dia kompatibel dengan laptop ya, atau PC.
Kenapa? Karena sebenarnya itu hanya 57% ya dari populasi orang Indonesia punya laptop, tapi sisanya enggak, masih ada 40% lagi enggak punya laptop gitu. Tapi 99,3% orang Indonesia punya smartphone. Itulah kenapa researchnya TikTok. Ketika dia bikin konten, ya kita bikin di konten, dia ngasih tahu ukurannya adalah ukuran layar handphone, teman-teman. Nah, sehingga kegiatan digital marketing kita, yang menurut saya ya, bikin konten nggak usah landscape lagi, bikin portrait aja, bikin berdiri aja nih ya, sesuai dengan ukuran handphone gitu. Karena itu sudah kompatibel dengan perangkat yang dimiliki oleh orang Indonesia secara mayoritas. Ya, apakah boleh kita mengasumsikan seperti itu? Kalau menurut saya sangat boleh. Kenapa? Ya, karena mayoritas orang pakai handphone. Makanya kalau teman-teman punya e-learning, punya video-video tutorial ya, punya tips and trick, terus diupload ke YouTube, ya udah, itu kompatibel lah ya. YouTube itu sudah kompatibel dengan smartphone. Kuncinya di situ. Nah, lalu berapa banyak waktu orang Indonesia menghabiskan waktunya di internet ya? Yaitu 7 jam 38 menit. Artinya hampir sepertiga hidup kehidupan orang Indonesia tuh pakai internet, teman-teman. Ya, berarti apa? Peluangnya besar. Iya, banyak, banyak. Ya. Sedangkan orang yang main sosmed 3 jam 11 menit. Ya. Orang baca buku paling 1 jam 26 menit ya. Tapi masih banyak kan orang yang buka sosmed dan buka internet. Ya. Seperti itu research untuk datanya. Ya. Nah, lalu apa sih alasan orang menggunakan internet ya? Yang pertama pasti nyari informasi dia. Nah, yang kedua apa? Terhubung dengan teman dan keluarga. Jadi kalau kita kenal seseorang ya, kenal temen ya, kenal sahabat kita, kita pasti nyari dia di internet tuh, pasti tuh. Ya, yang ketiga nyari inspirasi, nyari ide. Nah, terus ngapain lagi ya? Terus ngabisin waktu dengan general browsing. Lalu ngeliat apa yang lagi viral ya, berita apa yang lagi rame. Terus nonton video, nonton TV, ya, nonton film ya, Netflix, ya, dan lain sebagainya. Jadi eh, ada riset-riset ya kenapa alasan orang itu menggunakan internet. Nah, teman-teman pelajari alasannya apa gitu. Mencari informasi. Ya udah, berarti kalau setiap orang mencari informasi di internet, maka bisnis kita juga harus ada di internet. Sesimpel itu. Gitu. Ya. Nah, oke, saya lanjut. Nah, kalau konten video, ya 62% orang Indonesia itu dengerin video-video musik. Ya, kalau ada musik dengan video klipnya, nah orang Indonesia biasanya nonton tuh. Ya. Nah, lalu 51% orang nonton video-video lawak, video-video lucu. Sisanya apa? Ada video education ya 34%, influencer 30%, ya, review produk 35% dan lain sebagainya. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita pengen menjadi seorang influencer, menjadi seorang apa? Tutor, menjadi seorang reviewer produk ya. Nah, ini sebenarnya ada pasarnya ya. Berapa pasarnya? Ya itu 35% ya dari target ya orang Indonesia tadi. Ya, artinya jutaan orang itu mencari konten-konten seperti ini. Ya, apakah kita boleh Kak, fokus ya? Kita boleh bikin, misalnya saya nggak jago ngomong, bisa nggak jadi influencer? Ya, bisa aja ya, ada tekniknya. Nggak ngomong tapi viral gitu ya, bisa joget-joget dan lain sebagainya ya. Banyak 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 trik dan cara. Nah, terus sosial media ini, nah, jadi menurut analisisnya ya dari platform Meta, Meta itu adalah perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp ya. Meta ngasih tahu teman-teman kalau usia potensial ya, kalau kita beriklan di Meta
usia potensialnya itu 25 sampai 34 tahun, ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya produk, kita jualan di Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, usia ini adalah usia yang paling potensial, ya. Maka nggak apa-apa kita research market kita di usia 25 sampai 34 tahun, atau posisikan produk kita untuk usia-usia seperti itu. Dan kita analisis lagi, apakah produk kita masuk nggak ke usia-usia seperti ini? Ya, di data ini udah dibocorin. Oh, ini loh usia yang paling potensial untuk Meta, ya. Untuk TikTok berapa? Kalau TikTok itu dimulainya dari usia 13 tahun, ya kan? Kalau Facebook, Instagram itu analisisnya tuh targetingnya dimulai 18 tahun. Tapi TikTok bisa dimulai dari 13 tahun, teman-teman. Ya. Kebayang nggak 13 tahun tuh apa? Ya, jadi produk-produk anak-anak ya yang bisa kita masukin. Nah, itu bisa masuk juga di TikTok. Teman-teman masukin di situ. Ya. Nah, lalu apa alasan orang menggunakan sosial media? Yang pertama, ngabisin waktu, ya. Terhubung dengan keluarga, lihat apa yang sedang dibicarakan, ya, melihat inspirasi belanja. Yang keempat, lalu mencari konten, ya, artikel maupun video, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada alasan-alasan kenapa orang menggunakan sosmed. Nah, yang paling penting nih teman-teman, mencari inspirasi untuk dibeli. Artinya apa, ya? Kita bisa ngeracunin orang, ya, dengan produk-produk yang unik gitu, produk-produk dengan konten gitu, ya. Kadang-kadang ada produk unik lucu gitu, ya, kita pengen beli, kita cari harganya gitu, ya. Biasanya kayak lampu tidur tuh, ya. Ya kan orang Indonesia saya yakin tuh jarang orang Indonesia yang pakai lampu tidur. Nah, tiba-tiba ada produk, ya, produk Cina biasanya tuh. Dia kayak proyektor, malam-malam itu lampu tidurnya jadi kayak di luar angkasa gitu, ya. Nah, itu produk tuh viral tuh. Nggak tahu sekarang masih viral atau enggak, ya. Nah, itu dijual akhirnya laku gitu, ya. Nah, tapi itu inspirasi belanja, teman-teman, ya. Siapa yang siapa yang nggak kepikiran kalau orang tidur tuh biasanya ya udah tidur tidur aja gitu, tapi nggak pakai lampu tidur gitu. Nah, sekarang ada lampu tidur yang unik, harga terjangkau, ya maka orang akan beli, gitu. Ya, bisa seperti itu, ya. Nah, lalu sosial media apa yang paling banyak digunakan, ya? Yang pertama WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok, ya udah fokus di sini aja, teman-teman. Nah, tapi menurut info terbaru, ya, saya dapat info terbaru, TikTok itu adalah most platform yang paling banyak digunakan, ya, dan juga paling lama digunakan ketika orang scroll-scroll, ya, itu scrollingnya jauh lebih lama daripada nyekrol Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, ya. Siapa yang di sini kalau scroll TikTok bisa 3 jam lebih, ya, silakan raise hand, ya. Siapa di sini yang kalau scroll TikTok bisa 3 jam lebih? Nah, itu berarti Anda udah edik tuh, ya. Sudah perlu penanganan terapi gadget, ya. Karena rata-rata orang Indonesia 3 jam. Kalau Anda lebih dari 3 jam itu udah akut itu. Biasanya kalau handphonenya nggak dipegang di tangan dia, itu menimbulkan kecemasan. Siapa yang di sini seperti itu? Ya, nah, itu alasannya. Tipe-tipe akun yang di-follow di sosial media, ya. Orang yang kita kenal pasti yang pertama. Yang kedua penyanyi, band, musisi. Ketiga pelawak-pelawak, ya, aktor. Lalu influencer, ya. Influencer juga di-follow, ya, oleh orang Indonesia. Kalau kontennya bagus, lucu, di-follow pasti. Ya, dia masih urutan kelima. Artinya apa, teman-teman? Masih ada peluang kalau teman-teman mau terkenal, bikin aja, ya, bikin aja, ya. Bikin dulu. Pak, karya saya jelek, Pak. Ya pasti jelek, ya. Nggak ada yang langsung bagus tuh, nggak ada. Ya, gitu. Nah, ada lagi yang riset ini yang sangat penting, ya, untuk dibahas. Nah, ini. Nah, jadi ini penting untuk dibahas, teman-teman. Jadi online purchase drives, ya. Jadi
Apa yang mendorong orang melakukan pembelian ya secara online? Yang pertama karena ada diskon. Karena ada diskon. Ya, artinya apa? Ya kalau nggak ada diskon ya orang nggak beli, tentu. Ya, kalau nggak ada diskon orang nggak beli. Jadi saya yakin nih, apalagi yang cewek-cewek nih. Ini yang Anda check out itu banyak, tapi nggak dibayar kan? Yang masukin keranjang banyak ya. Tapi yang check out nggak ada tuh. Biasanya nunggu apa? Nunggu diskon. Bener nggak? Nih yang cewek bener nggak nih? Validasi omongan saya nih. Ya, betul nggak? Jadi masukin keranjang tuh banyak ya. Tapi apa? Check outnya tuh nggak ada, nunggu diskon. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, saya yakin banyak ya. Karena saya aja juga ada, saya masukin keranjang nggak saya beli, ya, masukin keranjang doang. Nah, yang kedua yang paling ngaruh ini apa? Customer review. Jadi kalau orang Indonesia beli sesuatu, maka harus ada reviewnya. Kalau nggak ada reviewnya nggak dibeli. Ya, orang nggak percaya kalau nggak ada review. Yang ketiga free delivery. Ya, apa itu free delivery? Free ongkir. Ya, jadi orang kalau ada free ongkir dia beli. Ya, kalau reviewnya bagus dia beli. Apalagi ada diskon. Ada diskon gratis ongkir plus ya reviewnya bagus ya udah tuh dibeli teman-teman ya. Nah jadi kita ngikutin data aja gitu ya, jangan yang nggak ada datanya kita ikutin ya, karena kegiatan pemasaran digital marketing itu harus pakai data gitu. Kalau nggak pakai data jangan bergerak gitu. Kenapa? Habis energi ya. Siapa yang tahu ya orang minat sesuatu itu gimana caranya ngeceknya, bagaimana cara memvalidasinya. Nah itu teman-teman harus pelajari ya. Nah itu yang sangat penting. Nah lalu sumber sumber orang mencari merek baru ya teman-teman. Kalau mencari sesuatu hal yang baru ya, menurut risetnya yang pertama orang itu nyari di mana? Di search engine ya, di Google pasti itu ya. Bener nggak? Tahu info nih iklan, nyari nggak di Google? Ya, Anda nyari nggak teman-teman di Google? Ya, bener nggak? Kalau misalkan mencari sesuatu ya, dapat info sesuatu, nyari dulu nggak di Google? Ya, kalau iya ya berarti data ini benar gitu. Yang kedua, orang mendapatkan brand baru itu, merek baru, produk baru itu dari mana? Dari sosial media ads, dari iklan. Yang ketiga dari sosial media komen, yang keempat dari word of mouth. Ya, search engine itu apa? Search engine itu mesin pencari. Di Google harus ada. Yang kedua, diiklankan. Itu ampuh tuh. Kalau teman-teman udah bisa beriklan, udah bisa bikin SEO di search engine, ya nah itu bagus gitu. Ya. Dua itu top chair juga. Nah, lalu yang paling spesial lagi word of mouth. Apa itu word of mouth? Ya, atau biasa disebut dengan getok tular. Ya, jadi apa kata orang itu yang saya ikutin. Nah, itu namanya word of mouth. Ya, kebayang ya. Nah, itu sumber-sumber orang yang mendapatkan informasi tentang brand-brand baru atau produk-produk baru. Nah, itu datanya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan boleh baca, boleh lihat, dan data ini gratis diakses oleh Anda gitu ya. Untuk teman-teman bisa pelajari dan diterapkan di produknya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Silakan sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait data digital? Tanya Mas Adit, Silakan siapa tuh? Rifai. Oh Pak Rifai, oke. Silakan Pak. Mas, kalau kita nyari data, saya baru belajar juga nih ya. Hmm. Kalau kita nyari data untuk spesifik, misal jenis produk tertentu, kan tadi baru data general ya, ada kelompok umur, ada kelompok minat. Nah,
ada nggak di data internetnya itu untuk digital marketing spesifik produk, misalnya kita punya hobi spare part motor atau apa gitu. Nah, kelompok-kelompok kayak gitu, apakah data dan informasi yang tersedia gitu? Ada. Jadi besok ya, sebenarnya materi itu besok kita mencari apa kata kunci yang memang relevan gitu terkait dengan produk atau jasa kita. Ya, jadi nanti kalau misalkan, wah saya pengen mencari orang yang minat dengan sepeda motor, berapa banyak ya, lokasinya di mana ya, gitu. Nah itu data itu muncul. Nah kalau di Shopee gimana cara aksesnya ya? Gitu. Kalau di marketplace bagaimana cara aksesnya? Nah itu besok saya bahas Pak. Jadi hari ini kita materinya sebenarnya lebih ke arah membangun mindset tentang digital marketing dulu. Gitu. Nah tapi Pak Rifai sudah benar. Artinya apa? Kita harus tahu ya bagian terdetail seperti apa yang orang butuhkan, yang orang cari, yang orang ketik. Sehingga apa? Sehingga konten kita itu bisa sampai ke mereka dan akhirnya bisa sampai ke WA kita dan akhirnya jadi pembelian gitu. Nah, itu saya sepakat ya. Untuk nanti teman-teman harus memiliki skill seperti itu gitu. Ada Terima teknik kasih, Mas. ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kalau teman-teman sambil ini ya, sambil discuss nggak apa-apa ya, karena saya apa? Saya orangnya fleksibel banget kalau teman-teman mau bertanya ya, di luar topik juga nggak apa-apa sih. Oh, ini Pak Antonio ya. Bergerak di bidang keteknikan ya. Berarti agak susah ya cari penetrasi marketingnya. Artinya marketnya tampaknya konten-konten umum. Nah, nanti kita pahami dulu apa itu kata kunci ya. Jadi bisnis kita itu harus dijabarkan dulu seperti apa ya, detailnya produknya apa ya. Nah, nanti kita bahas di materi pertama tentang produk ya. Jenis produk apa yang harus kita sediakan dulu ya di dalam bisnis kita. Oke, Mas Hamid, untuk data mining, SC itu apa ya? Data mining itu apa tuh? SC itu saya nggak tahu. SC itu maksudnya apa? Oh, source. Oke, yang bisa dipakai gratis di mana aja ya? Banyak ya, Semrush ya, Uber Suggest tuh bisa. Terus Trends ya. Itu besok kita prakteknya besok ya. Besok malam kita praktek untuk data miningnya. Terkait data-data apa yang bisa kita lihat. Terus di Shopee juga bisa kita mining di situ data-datanya ya, gitu. Sekarang kita materinya sebenarnya lebih ke membangun mindset dulu dan teman-teman pahami dulu. Oh, marketing itu seperti ini ya prosesnya. Oh, marketing itu ternyata harus begini ya. Oh, bisnis itu yang sehat begini gitu. Jadi lebih ke fundamental kita hari ini. Oke, nah saya udah kirimkan link teman-teman. Silahkan dibuka aja ya linknya. Atau saya share screen juga sama aja ya. Teman-teman bisa langsung lihat seperti apa. Ya, oke saya jelaskan dulu tentang digital marketing landscape. Artinya apa? Digital marketing landscape ini kita memahami betul ya. Terkait digital marketing itu lingkupnya apa aja sih? Sampai mana sih ya? Apa sih yang dibahas? Tujuannya apa sih digital marketing ini? Prosesnya tuh dari awal sampai akhir tuh seperti apa? Nah, ini teman-teman biar punya gambaran dulu dan punya bayangan. Artinya saya tidak saya bukan tipe orang yang nggak praktek. Saya tipe orang yang harus praktek ya, tapi pemahaman juga harus digali ya. Artinya teman-teman harus memahami dulu, oh mau digital marketing ini seperti ini loh prosesnya ya. Ada loh yang seperti ini gitu. Nah, ini teman-teman kita bahas ya. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Oke, sedikit cerita tentang karakter-karakter bisnis ya, teman-teman ya. Jadi digital marketing ini sangat erat hubungannya dengan bisnis ya. Karena marketing itu salah satu part of bisnis gitu ya. Jadi kalau ada bisnis nggak ada marketing, saya yakin bisnisnya mati gitu ya. Nah, kita pahami dulu karakter-karakter pembisnis yang memang paling sering terjadi di Indonesia ya.
oleh orang-orang lah, nggak di Indonesia aja ya. Nah, yang pertama ada orang yang memiliki idealisme ya. Idealisme itu punya keinginan ya. Dia tuh punya keinginan kalau dia bisnis itu dia pengennya produksi. Wah, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jualan, saya jualan produk. Tapi produknya adalah produk yang saya buat sendiri. Ya, saya ahli bikin nasi goreng. Pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya saya yang harus produksi sendiri. Nah, itu namanya production banget tuh. Dia tidak bisa mendelegasikan. Ada nggak yang seperti itu? Dan teman-teman ada nggak yang merasa kalau mau bisnis harus buat tantangan saya sendiri? Ada nggak? Pokoknya harus dengan tangan saya baru saya mau jualan. Nah, tipikal tipikal pembisnis yang seperti ini disebut pembisnis yang kategori production, teman-teman. Biasanya dia produsen, biasanya. Ya, kalau ada sebuah perusahaan tekstil ya, nah dialah desainernya, dia yang nyetak, dia yang jahit gitu. Nah, itu production tuh. Sibuk memproduksi orangnya. Ya, itu satu. Apakah Anda ada di tipe ini ya? Kalau ada ibu-ibu biasanya, wah saya pengen jualan, saya pengen bisnis, usaha apa, jualan gado-gado. Ya udah, dia jadi jualan gado-gado aja, bukan pengusaha, bukan. Ya dagang gado-gado, karena dia buat sendiri gitu. Nah, yang kedua, ada tipe pembisnis yang idealismenya itu adalah rapih. Administrasi rapih, surat menyurat rapih, pajak rapih, ya orang apa uang masuk ada buktinya, uang keluar ada buktinya. Nah, kalau Anda tipe yang seperti ini disebut karakter pembisnis yang sebenarnya operation. Kenapa? Pengennya tuh merapikan. Ya. Ada teman saya yang dia sangat hebat di operation. Pokoknya nggak boleh ada nggak boleh ada kas yang terlewat di dia, nggak boleh ada sesuatu hal surat menyurat yang dia nggak tahu. Nah, itu tipikal yang operation. Penting nggak ini di dalam bisnis? Di dalam bisnis penting ya. Ya penting. Yang production lebih penting lagi. Nggak ada yang produksi, nggak ada barang ya. Nah, yang ketiga ada yang dia karakter pembisnisnya itu hanya distribusi aja, dia marketing aja. Siapakah dia? Ya. Nah, orang-orang yang distribusi marketing ini biasanya nggak punya produk, nggak bikin produk juga, nggak. Ya, dan dia nggak ngerapihin bisnis juga, biasanya bisnisnya berantakan. Nah, dialah tipe-tipe orang yang sangat distribusi atau sangat-sangat marketing. Nggak punya produk tapi bisa kaya, bisa jualan. Ya, nah saya sebagai seorang digital marketer ya, pada akhirnya merenungi ya, kalau orang-orang digital marketer itu nggak harus bikin produk, teman-teman. Tanda kutip tidak harus bikin produk. Cari orang yang punya produk, bantu jual. Udah, itu bisnis terjadi. Ya, teman-teman tahu perusahaan MLM ya? Tahu nggak MLM tuh ya? Ada yang tahu MLM, multi level marketing? Ya. Nah, multi level marketing itu adalah sebuah sebuah lini usaha yang sebenarnya dia tidak memproduksi barang, tapi jualan barang aja. Dia nggak investasi bikin produk, tapi maklon, ya. Pabriknya sama, ya. Sama, ya. Dengan produk kompetitor sama pabriknya, cuma dia request, Pak, mereknya beda, formulanya bedain. Ya, saya bikin nih produk berapa 1.000, ya satu batch 1.000 botol gitu ya. 1.000 piece bikinin produksi dari dia masal. Nah, dia fokusnya apa? Jualan. Nah, orang-orang MLM ya, yang di MLM itu sebenarnya adalah tipe-tipe orang yang dia fokusnya distribusi. Idealismenya dia apa? Jualan, nggak produksi gitu. Dan survei membuktikan dan fakta juga ya teman-teman bahwa perusahaan yang paling kaya itu adalah perusahaan yang banyak jualannya, bukan banyak produksinya. Ya, banyak ada kok perusahaan yang wah produksi terus menerus, angka produksi tinggi gitu, tapi marginnya kecil biasanya kalau jadi produsen. Ya, nah, jadi apa yang bisa kita petik dari sini, yang bisa kita ambil ya, artinya
teman-teman kalau mulai belajar digital marketing ya, Anda nggak harus punya produk. Anda nggak harus punya produk. Produk orang bisa nggak? Bisa. Pak, tapi kalau saya mau bikin produk sendiri, boleh. Pak, bisa nggak produknya itu yang unik, yang beda, tapi saya yang jual? Bisa juga. Ya, gimana caranya? Kolaborasi, teman-teman. Ya, jadi hampir segala sesuatu hal yang besar ya, omset besar itu tidak datang kepada satu orang. Jadi uang gede ya, uang besar itu nggak datang dari satu orang, teman-teman. Uang besar itu datang dari tim, ya. Itu mindsetnya. Jadi kalau Anda bisa digital marketing, biasanya, tanda kutip, biasanya dalam tanda kutip, pengusaha-pengusaha akan ngelirik, wah sudah berhasil nih jualan ini. Pola itu bisa diterapkan di bisnis orang lain. Nah, teman-teman bisa menawarkan jasa digital marketing. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu idealismenya di mana nih, ya. Jangan-jangan Pak, saya ternyata lebih senang produksi Pak. Saya senang sibuk memproduksi Pak. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti ketika Anda fokus produksi, Anda cari orang marketing gitu. Nah, tapi saya orangnya lebih senang ngerapiin bisnis orang Pak. Ya udah, cari bisnis teman kita yang amburadul, rapihin di situ, ya. Ada nggak apa bisnis apa Pak yang merapikan seperti itu? Ada. Contohnya kalau teman-teman mungkin ada yang pernah jadi kepala sekolah nggak di sini? Ya, kepala sekolah itu sebenarnya adalah nih menurut saya, kepala sekolah itu adalah tipikal pembisnis dengan karakter operation. Dia biasanya ngerapin manajemen. Ya, manajemennya dibikin rapi, dibikin ringkas sehingga efisien, ya, dan bisnis bisa berjalan. Ya. Nah, kalau teman-teman punya orang-orang operation, nah ajak aja kerjasama. Dia rapi orangnya. Ya. Gitu. Nah, kalau dalam satu bisnis ada tiga-tiganya, wah lebih bagus. Anda punya teman yang jago produksi, punya teman yang jago ngerapihin, dan Anda sendiri jago marketing. Ah, udah, tuh rapih tuh biasanya tuh. Bisnis jalan tuh, ya. Dari idealisme yang berbeda ini. Nah, ini insight aja teman-teman. Jadi, untuk memulai nggak harus punya produk, ya. Nah, jadi kenapa digital marketing itu bisa terjadi ya? Digital marketing itu terjadi karena perilaku konsumennya berubah. Oke, perilaku konsumen berubah. Ya, jadi orang dulu terbiasa belanjanya offline ke toko. Kalau mau makan harus datang. Sekarang nggak usah, bisa dipesenin sama orang, ya. Pakai aplikasi ojek online, ya. Jadi kalau ada perilaku-perilaku yang berubah, maka platformnya nanti ada tuh. Ya, kita nggak tahu ya nanti kita belajar pakai Zoom meeting ya. Kalau belajar tatap muka itu dilakukan ribuan tahun. Ya, sekarang kita belajar menggunakan Zoom meeting yang mungkin 10 tahun terakhir teknologi Zoom meeting udah ada. Tapi kita nggak tahu, next nanti kita akan belajar pakai chip. Ya, jadi seluruh orang Indonesia suruh tanamin chip di kepala ya sini ya. Jadi kalau Anda pengen paham digital marketing, saya tinggal transfer aja nih kayak kayak copy paste file ya. Saya nggak usah ngomong kayak gini nih kan saya ngomong nih transfer skill nih ya. Saya nih ya. Mungkin kalau ada teknologinya teman-teman punya chip, saya cuma tinggal mikirin aja, oh ilmu ini saya copy paste ke database Anda, jebret gitu. Sehingga Anda nggak perlu belajar lama-lama, terus jago. Filenya udah ada, ditanam di otak gitu. Contoh ya, ini contoh doang. Saya nggak tahu ya, itu akan terjadi atau enggak. Nah, tapi pada dasarnya segala kegiatan teknologi itu akan berubah karena perilaku manusianya sendiri gitu. Ya. Nah, jadi apa sih ya digital marketing itu? Nah, digital marketing itu adalah kegiatan ya untuk memasarkan produk atau jasa dengan perangkat digital dengan menjangkau konsumen secara cepat, relevan, dan tertarget. Nah, digital marketing itu diambil dari dua kata, digital dan marketing. Ya, digital itu angka, marketing itu pasar. Nah, jadi apa? Digital marketing itu kita melakukan kegiatan pemasaran yang ada datanya. Yang jelas datanya, oh ini datanya, ya.
Sehingga ada dasarnya kita melakukan kegiatan digital marketing. Sama kayak dokter ya. Dokter itu biasanya tidak akan melakukan tindakan kalau tidak ada observasi. Dia observasi dulu nih. Ya, pasien saya sakit apa ya? Oh, ternyata sakitnya ini. Oke, sehingga dokter bisa memberikan obat yang tepat. Nah, seorang digital marketer juga sama, teman-teman. Ya, kegiatan marketing yang kita lakukan harus berdasarkan data dan observasi kita, gitu. Jadi semuanya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi nggak ada yang bim salah bim langsung laku, nggak ada yang bim salah bim langsung viral, nggak ada. Ya, ada yang bim salah bim langsung wah laku keras, nggak ada. Nah, itu semua dipelajari dulu, minatnya, keinginannya, pain point-nya, buyer personanya, produk kitanya, nah, itu masuk nggak? Harga kompetitor, wah itu variabelnya banyak. Sehingga apa? Marketnya bisa masuk. Ya, jadi ya itulah cara kerjanya ya. Dokter itu tidak akan melakukan tindakan kalau nggak observasi. Ya, di MRI dulu sama dia ya, di apa? Di CT scan dulu sama dokter. Ya kan dilihat dulu gejalanya ya sesuai dengan pengetahuannya dia, langsung diambil kesimpulan oh sakitnya ini, sehingga dikasih obat langsung sembuh, manjur. Nah, digital marketing yang manjur juga gitu, datanya dicari dulu gitu ya. Jadi kita nggak asal-asal melakukan tindakan marketing. Kenapa? Nanti kalau teman-teman nggak riset capek ya, saya kasih tahu capek ya. Kalau di kegiatan digital marketing nggak pakai data tuh pasti apa ya, teman-teman akan ngerasa wah semangat jualan tapi nggak pakai data, akhirnya hari ketiga udah loyo gitu. Ya, nah nah semoga di sini teman-teman paham ya, kalau kegiatan digital marketing kita itu dasarnya itu harus ada ya. Tadi Pak, data source dari mana aja ya? Oh, ada dari Trends, ada Semrush, ada WordTracker, wah banyak lah, ada Ubersuggest macam-macam. Nah, terus bagaimana cara mengolah data itu? Nah, itu ya, kita lihat gitu. Nah, jadi semuanya hipotesis, iya, semuanya hipotesis. Ya, semuanya itu kita prasangka dulu ya, curiga dulu. Oh, jangan-jangan ini nih, ya, datanya menunjukkan ini. Ayo kita lakukan ini gitu. Ya, jadi teman-teman jangan takut untuk melakukan hal-hal yang sesuai data. Nah, karena kadang-kadang nih orang Indonesia nih ngeyel, udah dikasih tahu ya, jangan ini gitu. Ya, dia ngelakuin ini. Ya, padahal datanya sudah membuktikan gitu. Jadi by data aja lah teman-teman, rasional aja lah, rasional lah. Hidup ini rasional. Ya, maka kegiatan digital marketing kita nggak boleh buta ya, buta map gitu ya, buta map. Ya, jadi harus tahu dulu siapa musuh kita, siapa target kita, kita jualannya apa, harganya berapa, masuk atau enggak. Oh, itu data tuh. Berapa banyak orang yang minat, berapa banyak yang nyari di Google, berapa banyak yang nyari di apa? Di marketplace. Berapa biaya kalau kita ngiklan? Gimana caranya ngiklannya? Nah, itu penting, penting banget ya. Jadi observasi dulu lah, ya. Research dulu. Nah, jadi dari hasil riset itu kita melakukan sesuatu ya, sehingga tujuan digital marketing apa? Pastinya untuk mendatangkan pembeli yang potensial, mendapatkan traffic yang punya kualitas ya, mendatangkan pembeli potensial di dalam bisnis kita gitu. Semuanya awalnya data. Tuh. Oh, datanya sekian ya. Berarti nanti kalau kita posting ini, kemungkinan orang yang berminat yang baca sekian. Oh iya, kita punya angkanya gitu ya. Nah, masuk ke proses marketing ya, teman-teman ya. Jadi, marketing dari zaman marketing dari zaman dulu sampai sekarang itu prosesnya cuma 6 ya. Yang pertama apa? Yang pertama, bagaimana caranya orang yang nggak tahu produk kita, orang yang nggak tahu jasa kita itu ya bisa tahu. Itu proses pertama seorang marketer itu tugasnya itu. Ya, ada orang yang nggak tahu ya kasih tahu.
gitu. Nah, yang tahu ini harusnya siapa? Target market. Targetnya tentukan dulu. Nah, orang yang kita targetkan itu harus tahu. Ya, karena kita sudah punya data dan kita sudah menganalisa orang yang kita analisa ini punya kebutuhan dengan produk kita. Nah, orang yang nggak tahu jadi tahu. Itu dulu pertama. Ya, jadi teman-teman kalau mau, ya sorry, kayak yang masih mahasiswa, yang masih mungkin kuliah, ya pengen dapat pekerjaan yang cepat, ya udah Anda itu sebenarnya belum diketahui gitu. Anda tuh belum belum dikenalkan ke orang-orang. Anda tuh ahlinya apa sehingga orang butuh dan di hire gitu. Jadi Anda harus banyak kasih tahu orang dulu, iya. Ya, bahkan saya challenge ya. Saya selalu challenge, saya punya murid, saya kasih tahu ya. Kalau mau dapat kerjaan tanpa perlu ngelamar pekerjaan, bertemanlah dengan 1.000 orang dulu. Saya kasih tahu. Orang tahu Anda 1.000 orang ya. Nah, orang itu nanti akan apa? Akan aware, oh dia ahli ini, dia bisa itu, dipanggil lah gitu. Jadi pekerjaan itu datangnya dari pertemanan. Ya, jarang saya dapat project yang istilahnya besar banget ya, langsung cepat gitu ya. Itu dari proses marketing yang awalnya dari orang yang nggak kenal. Biasanya orang yang kenal dulu. Sama strategi influencer menawarkan produk kepada followersnya. Kenapa lebih cepat dan lebih efisien? Kenapa? Karena followersnya udah tahu dia, udah kenal dia, gitu. Yang nggak tahu jadi tahu. Simple sih, ya. Tapi saya cuma kasih tahu ini sangat berdampak terhadap penjualan, ya. Oke. Ada orang orang nggak tahu saya tuh jualan license. Saya punya jualan license Canva Pro gitu ya. Ini Canva-nya yang free nih. Tapi saya punya license Canva Pro ya. Saya cuma update status saja. Ya, ayo Canva Pro 1 tahun ya garansi dari saya. Update status dong nih, orang udah kenal saya. Ayo udah tuh langsung orang langsung transfer langsung tung, 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 tung. Ya, karena orang udah kenal saya duluan. Nah, kalau orang udah tahu, maka buatlah orang itu suka atau butuh dengan produk kita. Ya, kalau orang udah suka atau butuh dengan produk kita ya, orang yang tahu jadi suka, orang yang tahu jadi butuh, maka dia pasti akan beli. Ya, nah, kalau teman-teman bisa langkah 1, 2, 3 bikin orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak suka jadi suka, orang yang nggak butuh jadi butuh ya, terus dia beli ya, itu Anda tuh dijago marketing sebenarnya. Anda dijago jualan ya. Nah, tujuan kita update status apa sih ya? Kita update status WA itu biar tahu ya, kita tuh punya lagi ngapain gitu ya, punya produk apa, punya keluhan apa gitu ya di status WA kita. Ya kan? WA itu bikin orang nggak tahu jadi tahu. Status Facebook juga sama, ya. Media orang yang nggak tahu jadi tahu, ya. Spanduk juga sama. Orang yang nggak tahu tempat itu tadinya kosong tiba-tiba jadi warung bakso ya. Nah itu. Nah, Anda bisa angka 1, 2, 3 tuh jago. Nah, tapi kalau mau bisnisnya panjang, mau bisnisnya yang long term, maka masuk ke tangga keempat apa? Pastikan customer kita, target market kita itu puas ya. Customer ya, sorry bukan target, customer. Orang yang udah beli dari kita itu puas. Nah, kalau udah puas, apa yang terjadi? Dia pasti akan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, kalau udah beli lagi, ngapain? Dia akan rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Word of mouth. Ya, word of mouth. Nah, saya mau tanya nih. Di sini ada nggak tempat bakso andalan teman-teman di sini? Ada nggak? Ada nggak? Langganan tukang bakso punya nggak? Hah? Bapak Ibu di sini punya langganan tukang bakso nggak? Ada ya. Mas Amit ada ya langganan tukang bakso ya. Kenapa? Tukang bakso kan nggak ngiklan Facebook. Tukang bakso nggak pasang di search engine. Kenapa? Tuh bakso nggak ngiklan laku. Ada apa? Kenapa bisa? Anda datang lagi, padahal Anda datang ke situ bukan karena iklan, bukan karena digital marketing. Kenapa, Mas Amit?
Siapa nih? Pak Hamid ya? Sorry. Ya, ada. Kenapa? Karena suka. Ya, suka. Tapi adalah alasan yang lebih tepat apa? Karena orang puas makan di situ. Puas, kuncinya tuh puas. Nah, artinya apa teman-teman? Produk yang terbaik, produk yang bagus akan menekan biaya marketing. Produk yang bagus akan menekan biaya marketing. Ya, iklan Apple itu nggak tayang tiap hari tuh Apple tuh. Dia biasanya ngiklan cuma ngiklannya juga nggak di TV biasanya. Ya, ngiklannya itu biasanya di YouTube dan itu juga keluarnya kalau ada launching produk baru tuh Apple. Tapi kenapa laku-laku aja? Dia nggak ngiklan tiap hari kayak iklan Indomie gitu ya di TV. Dia nggak kayak gitu ya caranya. Kenapa? Ya karena orang puas pakai produk itu gitu. Ya. Nah, kepuasan pelanggan, produk yang bagus akan menekan biaya iklan. Artinya apa teman-teman ya di sini? Ketika teman-teman mau jualan, mau bantu klien ya, pengen nawarkan jasa digital marketing, pastikan dulu dalam tanda kutip produk dia itu bagus. Produk dia itu sudah perfect. Ya, walaupun nggak ada produk yang sempurna ya, tapi setidaknya nggak ada produk cacat di situ. Ya, bisa dipahami nggak? Kalau mau bantu orang marketing, pastikan produknya bagus dulu. Ya, contoh sedikit, saya punya temen. Sebelumnya dia tuh apa ya? Masih lulusan, masih kuliah malah. Masih kuliah jadi sales mobil. Pertama kali ya dia belajar digital marketing, dia belajar Google Ads. Dia iklanin tuh mobil dia masuk pertama kali jadi ini, jadi jualan mobil Wuling. Sorry saya sebut sebut merek. Ya, tapi ya ini saya bukan berniat menjelekkan produknya, tapi menurut datanya mobil Wuling itu banyak keluhan. Orang udah beli nih, terus ada keluhan tuh banyak. Akhirnya dia apa? Dia nggak tahan tuh dengan keluhan itu. Kok gue udah maksimal jual, ya. Saya udah maksimal nih jualannya, tapi kok orang malah komplain ya. Oh, ternyata produknya kurang, kurang masih masih kurang improve tuh di Indonesia nih. Ya, karena brand baru atau apa gitu kan. Akhirnya apa? Dia pindah dari sales Wuling jadi sales Hyundai. Ya. Nah, Hyundai itu malah nggak ada komplain. Ya, orang kalau beli Hyundai itu Ioniq itu dia tuh waiting list. Anda mau beli mobil listrik sekarang itu waiting list. Ioniq tuh waiting list. Beli tuh inden barangnya, inden. Ya. Nah, tapi nggak ada komplain, nggak ada komplain. Ya. Nah, artinya apa teman-teman ya? Produk yang bagus menekan harga iklan, menekan biaya marketing, dan juga produk yang bagus itu ya teman-teman kalau merasa produk itu bagus, maka biasanya nggak sulit untuk menjual itu. Ya, jadi kalau teman-teman berpikir sekarang mau jadi, wah saya boleh deh Pak mau belajar jadi sales nih, mau jualan nih. Nah, Anda harus cek dulu produknya bagus nggak tuh, bener-bener bagus nggak tuh. Kalau nggak kalau masih ada cacatnya tuh brand ya, merek mendingan jangan, berat nanti jualannya kayak gitu. Nah, bukannya bukannya digital marketing itu bisa menjual semua produk Pak? Iya, bisa. Tapi nanti aja dia ada indikatornya. Ya, indikatornya apa? Kalau 70% yang datang pelanggan lama, maka bisa dipastikan orang tuh puas pakai produk kita. 70% pelanggan lama, 30% pelanggan baru. Itu bagus tuh produk. Nah, tapi ini sebaliknya nih. Yang apa yang beli lagi ya 30% yang repeat order, yang 70% pelanggan baru. Nah, itu bisnisnya nggak sehat, teman-teman. Nanti akhirnya datanya jadi kayak gitu. Artinya apa? Ya udah habis jual konsumen hilang, habis jual konsumen hilang, habis jual konsumen hilang. Jadi nggak long term. Nah, kalau sudah di tahap seperti itu ya, mau mendapatkan omset miliaran tuh berat tuh. Kenapa? Produknya nggak bagus. Gitu. Nah, itu sedikit insight lah ya. Tapi pemilihan produk itu penting ya. Makanya teman-teman
teman-teman itu mau menjadi seorang digital marketer ya, atau mau jadi seorang pembisnis yang distribusi banget, operation banget atau production banget, karena ini ngaruh tadi, ya, sangat ngaruh. Nah, itu indikatornya. Nah, ada sebuah teori namanya teori Pareto. Ya. Tahu Pareto? Pareto ini rumus 80-20. Ya. Ya, 80-20 itu apa? Dari 10 orang yang kita dari 10 orang yang kita tawarkan sebuah produk, 7 akan muntaber ya. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. 3 nanya-nanya, 2 gugur, 1 beli. Biasanya gitu. Pernah ya, benar nggak? Pernah nggak teman-teman ya? Chatting ke 10 orang, tawarkan sebuah produk, ya. Lalu apa ya? Lalu 7 biasanya akan nggak jawab tuh, diam aja tuh. 3 nanya-nanya, 2 gugur, 1 beli. Artinya apa? Ada rasionya, ya. Bisa jadi ya orang yang apa? Bisa jadi kebalik ya. Bisa jadi menawarkan ke orang yang sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat tepat, ditawarkan 10 orang, 1 nggak beli, tapi 9 beli atau 8 beli. Bisa jadi kayak gitu, teman-teman. Ada nggak yang kayak gitu? Ada banget. Ya. Bisa kebalik itu. Nah, tapi intinya apa ya? Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang beli. Itulah kenapa kalau ruko-ruko pinggir jalan yang trafiknya rame, ya, yang orang lalu lalangnya banyak, pasti rukonya mahal. Setahun bisa 100 juta, 200 juta ruko yang rame ya. Karena apa? Makin banyak orang yang lihat, orang yang tahu, maka ada peluang orang beli. Kuncinya di situ kalau bisnis offline. Nah, kalau bisnis online gimana? Sama, trafficnya dinaikkan. Ya, jadi kalau udah main yang organik, main juga yang ads. Artinya apa? Semua kolaborasi. Ya, memahami digital marketing tidak hanya ya dengan menggunakan strategi organik, strategi ads-nya juga digunakan ya. Nah, jadi banyak sumber-sumber traffic ya. Kalau yang organik kayak posting di Facebook, posting di Instagram, posting di TikTok ya, posting di YouTube ya, posting di website dan lain sebagainya. Kalau sudah dilakukan, maka yang ads juga mainkan. Udah posting di Facebook, posting di IG, ya udah boost post coba, jebret ya. Naikkan trafficnya. Sehingga nanti menghasilkan apa yang namanya leads, pembeli potensial ya. Kumpulkan kolam prospeknya, orang-orang yang udah masuk ke DM ya, masuk ke WA. Itu namanya leads. Tapi dia belum beli ya. Untuk dia bisa beli butuh kompetensi, butuh skill lagi ya. Namanya ya ilmu CS ya. Bagaimana caranya bikin orang itu beli sekarang ya. Jangan pernah nanya, "Kak, jadi beli nggak?" Jangan ngomong enggak. Jadi beli nggak? Enggak. Harusnya gimana teknik pertanyaannya? Jadi beli yang ini atau yang ini, Kak? Mau dikirim sekarang nggak? Oh, jangan. Pasti bilang enggak. Mau dikirim pagi atau sore, Kak? Itu ilmu CS tuh. Jadi membuat pilihan yang sebenarnya nggak ada penolakan dan nggak ada pilihan penolakan di situ, gitu. Kak, mau cash atau transfer atau mau pakai GoPay atau jangan bilang mau bayar sekarang nggak Pak gitu. Ya enggak lah. Nanti aja bisa nggak bayarnya? Saya males nih. Jangan kasih pilihan enggak. Kasihnya pilihan apa? Kak, mau bayar sekarang cash atau nanti? Kalau bayar sekarang nih lagi ada diskon nih 10.000. Ya lebih murah dan free ongkir lagi. Kalau bayarnya nanti sore, ini promonya udah hilang nih. Ya, kalau nanti sore terserah kakak. Oh yaudah nanti sore aja. Nggak sekarang nih kak, sayang banget nih. Gitu. Ya, teknik-tekniknya. Nah jadi apa teman-teman banyak sekali hal yang sebenarnya kita bisa lakukan dan kita jual gitu ya dengan produk-produk ini. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan.
Marcelino, oke. Kalau kasusnya sudah memiliki produk jasa sendiri, ya, dan produknya niche ya, apakah tetap bisa stand out di pasar dengan kondisi digital marketing? Udah punya produk jasa sendiri, oke. Produknya niche, ya spesifik maksudnya ya. Apakah tetap bisa stand out di pasar dengan kondisi digital marketing? Nah, improve terus ya. Gimana dengan kondisi sekarang harus dianalisis dulu. Kalau sekarang katakanlah omsetnya itu tidak memenuhi operasional perusahaan, maka ya improve ya. Improve-nya gimana? Sudah dilakukan belum organik? Sudah dilakukan belum ads? Pak, udah dua-duanya, Pak. Oke, berarti marketplace dilakukan nggak? Ya, iklan marketplace dilakukan nggak? Nah, itu jadi sebenarnya banyak hipotesis dan banyak mencoba. Dan Anda harus tahu pasarnya di mana gitu. Ya. Kalau misalkan pasarnya ibu-ibu, Pak, jualannya di TikTok aja sama Shopee. Jarang ibu-ibu buka Tokped, jarang. Tapi ada yang Tokped sih. Tokped itu untuk yang branded banget ya, gitu ya. Produknya niche ya, semakin spesifik semakin bagus ya, gitu. Nah, jadi dianalisis apa target primer, target sekunder ya, seperti apa ya. Ibu-ibu banyak, ada ibu-ibu yang kerja, ada ibu-ibu rumah tangga yang di rumah aja, ada ibu-ibu yang ngurus anak ya, ada ibu-ibu yang dia perginya ngaji terus ya. Ada ibu-ibu yang dia kerjanya itu mungkin sambil kuliah ya. Kan banyak-banyak kan banyak ibu-ibu ya. Tapi berdasarkan behavior dia itu seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu butuh apa? Oh, dia butuh skincare. Dia butuh ya ya kan dia butuh apa buat kecantikan ya kan? Untuk yang kerja dia pasti butuh ya. Jadi dianalisa terus gitu. Ya. Boleh kasih tahu nggak nih studi kasusnya memiliki produk jasa sendiri. Produknya apa? Niche-nya siapa? Ya. Apakah bisa stand up di pasar dengan kondisi digital marketing? Ya bisa aja ya. Ini kasih tahu saya dong. Jadi kalau teman-teman punya produk jasa sendiri, kasih tahu jasanya ini Pak, gitu ya. Ya, videografi drone, 3D printing. Wah, ini luas pasarnya videografi drone. Videografi drone itu banyak ya. Videografi drone itu bisa buat ngambil stock shoot ya. Buat properti bagus. Video properti lahan tuh bagus. Nah, tapi yang kalau mau ngambil market yang spesifik, contohnya apa? Ya, menawarkan jasa videografi drone untuk pengusaha properti. Nah, bikin package-nya. Nah, videografi drone itu juga sebenarnya bagus untuk misalnya untuk ini ya, apa? Mapping tanah tuh, BPN pertanahan. Itu ada tekniknya tuh. Buka aja jasanya tuh, target marketnya ada dua ya. Videografi drone itu apalagi? Ya, pembuatan iklan komersil dengan menggunakan drone, biasanya pakai Avata tuh ya. Yang DJI Avata itu tuh gerakannya tuh harus kalau mau ngambil one shot tuh benar-benar kompleks tuh. Ya set ini harus gerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan itu pakai talkie walk itu ya. Wah, diarahin gitu. Bikin jasa videografi drone untuk iklan. Ada lagi jasa videografi drone untuk event ya, untuk konser. Itu. Nah, itu kan sebenarnya kan itu menjadi target yang sebenarnya meluas. Nah, dirimu coba mainkan spesifiknya kemana ya. Sama, ada orang yang jago digital marketing tapi untuk digital marketing umroh gitu. Oh, dia udah fokusnya nganalisis kebiasaan orang umroh. Ada lagi orang yang jago digital marketing tapi digital marketingnya tuh properti. Ada nggak yang kayak gitu? Ada banget ya. Gitu. Dan kita mau ngambil market yang mana biasanya bebas gitu ya. Nah, berarti jasa videografi drone itu secara B2B kerjasama sama siapa? Tadi cari perusahaan properti yang punya proyek, bikin iklan komersilnya. Terus cari marketnya lagi untuk video drone ini IO tadi ya, konser-konser atau event-event yang ada di lapangan. Kerjasama sama BEM-BEM kampus.
Ya, katakanlah kasih tahu sekali tag 300.000 gitu kan, dengan durasi 5 menit. Ya, dapat stock shoot 5 menit. Ya, itu jasanya. Ya, berarti kalau mau dia, oh saya butuhnya full acara nih, tapi ada drone-nya. Ya udah pakai 2 drone ya. Berarti dia bayar berapa tuh? Sekian juta gitu kan. Dulu saya terakhir pakai drone tuh untuk properti. Jadi properti, saya bikin ini iklannya. Pakai apa? Pakai drone. Set ya. Itu saya sewa tuh 300.000 tuh. Cuma tag 5 menit ya. Dikasih filenya ke saya edit deh. Ya, sedangkan di iklan Meta itu, di iklan YouTube Meta itu drone itu paling kelihatan cuma berapa menit sih? Iklan paling semenit itu udah lama. Ya nggak? Ambil 5 menit, 6 menit, 7 menit aja kayaknya pilihannya udah, saya itu udah baik banget tuh. Gitu. Ya. Nah, itu niche-nya diperluas nggak apa-apa. Ya, siapa yang membutuhkan jasa itu. Ya. Banyak. Ada juga dia yang apa namanya? Wedding ya, wedding organizer gitu ya. Tapi fokus wedding organizer itu ahlinya itu adat Jawa. Ada. Jadi fokus dia tuh nyari market itu yang orang Jawa aja tuh. Ya, niche-nya ke situ. Boleh nggak? Boleh. Dia spesialisasi adat Jawa. Ada fotografer yang dia fokusnya itu vintage. Tahu vintage ya? Gaya-gaya old school, gaya-gaya zaman dulu, zaman-zaman keraton ya. Itu ada teman saya punya studionya tuh Omah Langgeng tuh di Ciledug tuh. Ya, akhirnya dia dapat klien mah. Klien-kliennya tuh bank ya. Bank Mandiri karyawannya tuh kalau karyawan mau foto itu berderet semua pada pakai baju zaman dulu, dan itu keren, dan itu keren. Dan niche-nya spesifik dan kebanyakan klien klien dia itu bule, ya orang-orang gaya-gaya menir gitu kan, gaya-gaya Belanda. Nah, itu niche-nya spesifik berarti ya. Nah, dia udah tahu ya, biasanya corporate tuh suka, bule-bule tuh suka ya. Terus ya banyak lah ya yang saya juga sempet pakai fotonya tuh foto-foto vintage gitu ya. Saya juga foto karena unik dan keren gitu. Beda dari yang lain gitu. Ya, teman-teman kebayang ya sampai sini ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini ada lagi. Berarti secara kasar lebih mengutamakan untuk fokus ke satu package spesifik atau lebih diluaskan dengan kondisi bisnis sekarang. Sebanyak-banyaknya market kalau bisa ya. Banyak tapi tuh ini loh, apa mateng gitu loh. Ya kita ya videografi drone itu dibutuhkan oleh properti seperti apa, kalau dibutuhkan oleh event seperti apa, kalau dibutuhkan untuk mapping tanah seperti apa. Nah, itu bikin aja package-nya ya. Jadi bikin bikin target market itu ya yang primer, yang sekunder, yang tersier itu bikin ya. Karena di analisa market kita biasanya nggak cuma satu ya. Mahasiswa tuh banyak ya. Ada mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Ada mahasiswa yang dia rajin sambil berorganisasi. Ada mahasiswa yang sambil kerja. Ada yang mahasiswa pendiam. Ada yang mahasiswa apa tukang nongkrong di kantin, itu banyak tuh. Nah, itu kan semua membahasakannya beda-beda gitu. Ya, spesifik ya, banyak tapi mateng gitu. Ya. Jadi kayak kayak bahasa Inggris ya. Misalkan Anda punya produk bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh produknya banyak loh. Jangan salah ya. TOEIC ya, TOEFL, IELTS, itu aja udah 3 package tuh. Beda-beda tuh. Ada lagi English for business, English for apa? For daily ya, native, ada English apa for teacher, ada English for sales, itu banyak tuh. Public speaking juga banyak ya, public speaking untuk karir, public speaking untuk politik, public speaking untuk apa. Nah, itu kan sebenarnya bisa diposisikan ke banyak hal ya. Artinya apa ya? Kita punya beberapa pilihan market yang tapi matang secara analitiknya.
Ya, bukan satu, enggak, saya nggak bilang satu, spesifik saya bilang. Ya, saya nggak bilang satu package, tapi spesifik gitu, dengan kebutuhannya seperti apa. Ya, buat package-nya. Nah, saya juga gitu ya. Saya tahu, saya tuh punya klien tuh corporate. Saya punya klien tuh yang saya prioritasin yang pertama corporate, ya. Yang kedua UMKM. Yang ketiga personal. Ya, yang keempat saya punya klien tuh B2B. Dia pakai jasa saya tapi buat dijual lagi. Ada yang kayak gitu. Sehingga saya mainannya tuh banyak sebenarnya. Ya, nah itu mereka saya akomodasi kebutuhannya. Oh, butuh yang buat ini nih. Ya udah, saya panggilin tim ini. Gitu. Oke? Oh, baterainya low. Bentar, saya cas sebentar. Bagaimana cara membangun relasi antar tiga karakter pembisnis? Antara orang production, ya, orang operation, orang marketing, karena kita baru mau belajar membangun relasi. How to start ya, bagaimana mulai? Yang mulainya dengan mengenal potensi masing-masing, ya. Langkah jitunya kasih paham, Pak. Oke. Nah, pertama, teman-teman, kalau mau mencari partnership atau bisnis, ya, pastikan ya. Oke. Pastikan kita pastikan kita tahu siapa kita. Kelemahan kita apa, kita butuhnya apa, kita harus tahu. Nah, tapi biasanya formulanya tadi, Pak Hamid ini ahlinya di mana nih? Passionnya di mana nih? Mau fokusnya di mana, Pak? Atau misalkan Pak, pengalaman saya nggak pernah punya produk, tapi saya bisa jualan. Nah, Anda orang distribusi, ya. Atau misalnya Pak, saya nggak pernah bisa jualan, karena ketika saya mau jualan, itu harus produknya harus buatan saya dan saya harus cek kualitasnya, Pak. Nah, Anda orang produksi, gitu. Atau misalnya Anda punya ADHD ya. Saya nggak bisa ngeliat bisnis berantakan dikit, pasti saya rapiin, Pak, gitu. Ya. Nah, Anda orang operation berarti. Jadi harus kenal diri dulu ya, harus harus tahu dulu Anda tuh potensinya apa, skillnya apa gitu kan. Jadi jangan sampai ada dua orang ahli marketing di dalam tim gitu ya. Ya kalau banyak nggak apa-apa juga sih, cuman biasanya yang sering terjadi sih berantem. Ya, nah saya juga gitu teman-teman ya. Jadi saya di bisnis itu saya tuh dominan ya, saya dominan ya. Gitu. Saya punya tim bisnis, saya dominan. Jadi kalau saya bilang, oh kita jualan jangan terlalu banyak, fokusnya ini ya tahun ini ya. Dia dia mereka nurut gitu. Teman-teman saya nurut, tim saya nurut kayak, oke sip. Terus di tim kita nggak ada yang production. Akhirnya apa? Kita kerjasama dengan orang production. Saya kerjasama dengan orang production. Jadi dia bisa produksi, oke. Saya yang ngerapihin. Ya kadang-kadang saya masih ngerapihin gitu. Tapi ada lagi yang lebih rapih ya, teman saya nih, tim saya. Dia ngerapihin semuanya, administrasinya semua. Nah, saya biasanya yang lempar jual. Saya yang negosiasi. Ayo coba lempar ke perusahaan A, B, C gitu kan. Akhirnya deal gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu gitu. Jadi dilengkapi harus paham dulu potensi posisinya seperti apa. Yang pasti harus amanah, rekam jejaknya oke, teruji ya. Karena dalam dunia bisnis ini banyak sekali intriknya. Oke, kalau untuk langkah-langkahnya ya nanti lah ya sambil berjalan. Nah, kita pahami dulu. Kita bangun bisnis funnel ya teman-teman. Apa itu? Sorry, produk funnel. Apa itu produk funnel? Jadi kalau kita memiliki sebuah bisnis, pastikan ada 4 hal ini di dalam produk kita ya. Yang pertama kita harus punya yang namanya produk lead magnet. Apa itu produk lead magnet? Produk lead magnet itu adalah produk-produk yang sifatnya gratis, bisa akses gratis, nyobain gratis, ya. Nah, kalau Anda misalnya punya produk tapi nggak ada
tester, nggak ada coba, nggak ada orang tahu ini apa gitu ya, nggak ada konten yang menjelaskan untuk ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah itu nggak ada lead magnetnya, maka berat teman-teman. Ya, jadi segala hal sesuatu yang gratis, tester coba ya. Kalau Anda produknya makanan, kerupuk misalnya, ya udah, kerupuk itu menjadi sebuah sebuah apa namanya, sebuah produk yang core offer ya, produk normal, tapi itu kasih sampel ya, kasih sampel ke orang-orang gitu loh, ya, kasih sampel ke orang-orang supaya bisa nyobain kerupuknya gitu loh. Nah, kalau udah punya produk lead magnet ya, biasanya dia akan mau nyobain ya. Nah, cobain kasih ya produk, kita buat juga produk tripwire. Tripwire ini adalah produk yang murah-murah ya, produk yang sangat murah. Ya, teman-teman tahu nggak kalau kalau private digital marketing ya, itu pasarannya tuh di angka 7 jutaan. Ya, tapi kalau teman-teman bisa ikut kelas digital marketing di bawah 1 juta, masih harganya 400.000, 500.000, itu sebenarnya jenis produk tripwire. Kenapa? Rata-rata orang mampu dengan harga segitu. Ya, webinar murah berbayar cuma 100, 200, 300 lah. Ya, mungkin paling mahal 400 dapat sertifikat ya. Dan juga punya potensi apa untuk dapat BNSP nasional. Itu tripwire tuh produk yang murah. Nah, sediakan ya. Nah, lalu ada juga produk core offer. Apa itu produk core offer? Produk core offer adalah produk dengan harga normal. Kalau kita jualan cuma produk nol harga normal aja tuh berat. Ya, teman-teman cek deh di brand-brand besar. Dia kalau jualan produk ya, jualan jualan sesuatu tuh produknya ada nggak sih produk harga normal, tapi ada juga produk yang harganya murah banget dijual juga sama dia. Ada nggak? Kalau ada berarti itu jenis produknya adalah tripwire. Ya, kalau Anda tahu Kumon ya, Kumon les Kumon itu 1 kali gratis masuk kelas tuh. Nah itu sebenarnya apa? Lead magnet itu. Lalu nanti dia coba kelas yang sebulan dulu, bukan yang 1 semester. Nah, yang murah sebulan itu nggak nyampe berapa juta ya, nggak cuma 2 jutaan. Itu murah tripwire tuh namanya. Nah, nanti ditawarkan lagi yang core offer ya. Kursus yang sangat panjangnya lagi tuh yang 6 bulan, 1 tahun. Nah, itu core offer namanya. Nah, nanti ditawarin lagi yang lebih mahal ya, yang Profit Max. Ya, itu mentoring udah one by one, bener-bener intensif, dia sampai bisa dilatih. Nah, itu Profit Max tuh. Nah, artinya apa, teman-teman? Sediakan jenis produk lead magnet, tripwire, core offer, dan Profit Max. Biar apa? Biar kita jualannya itu nggak sulit-sulit banget. Ya, kalau tripwire itu produknya itu murah, tapi itu ada margin walaupun nggak banyak, tapi bisa menghidupi bisnis kita. Itu namanya produk tripwire. Sediain coba ya. Saya juga biasanya saya dapat klien biasanya kayak gitu. Lead magnet, tripwire, core offer, Profit Max ya. Saya gratis konsultasi itu saya masih apa aja cerita. Wah, ini bagus nih, Bu. Ini kontennya udah oke nih. Cuma nanti begini 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 gitu kan. Akhirnya dia closing bikin konten ke saya gitu. Sering nggak kayak gitu? Sering gitu ya. Banyak banyak hal yang kayak gitu. Nah, jadi ini sediakan ya. Waktu itu ada ya murid juga ya, peserta pelatihan, Pak, saya jualan mie ayam, Pak. Dia bilang gitu, saya jualan mie ayam. Berapa harga mie ayamnya? 20.000, Pak. 20.000, saya bilang. Wow, 21, dia 20.000 ke atas lah, 22, 23 harga mie ayamnya. Terus jualnya itu di wilayah anak SMP, SMA. Ada SMA gedung, ada SMP gedung gitu kan. Tapi harga mie ayamnya harga karyawan SCBD gitu. Nah saya bilang, Pak, tetap jualan mie ayam, tapi adain mie yang murah, Pak. Bikin mie jebel, saya bilang. Apa tuh Mas mie jebel? Mie jebel itu kayak mie apa? Mie apa namanya yang viral tuh? Mie gacoan. Ya, modalnya tuh
chili oil gitu kan, yang bumbu-bumbu sedap itu Pak. Nggak pakai bakso, nggak pakai apa, cuma ini aja apa kerupuk aja. Itu harganya 10.000, 11.000 Pak. Dan itu kalau anak SMP, SMA pasti beli, saya bilang. Tapi mie ayam Bapak jangan dihilangin, saya bilang. Hanya dia buka tuh, yang tripwire tuh produknya dia, ya kan? Mungkin HPP-nya 8 ribuan sekian tuh dia bikin mie itu. Margin cuma 2.000, ya kan? Dua, ya kan 2.000 3.000 marginnya dia. Gitu. Nah di situ akhirnya laku tuh ya, seminggu seminggu jalan ternyata banyak yang beli sesuai dengan marketnya. Nah tripwire itu menghidupi gitu kan. Sorry, sorry. Nah itu menghidupi. Akhirnya mie ayamnya laku juga nggak? Mie ayamnya tetap laku ya, dengan dengan market yang mungkin agak berbeda gitu kan, sedikit ya. Kadang-kadang anaknya milihnya murah, mie di bawah ya, tapi orang tuanya beli ya ini Mas gitu. Adit, Ya, oke. Mas Adit, ya, Silakan ya, ya. ya Pak. Tadi kan contohnya mie Halo. ayam ya. Ya, ya. Misal ada lead magnet ya kan. Yes. Biasanya kan dalam mie ayam, bakso itu kan banyak menu-menunya ya. Ya, Kalau mie ayam aja mungkin tadi 10.000 gitu. Ya mie ayam aja, mie sama ayam udah paling ya. rendah atau 8.000. Heeh. Kemudian ada mie ayam bakso spesial atau tambah super spesial kasih kasih Hmm. telur puyuh sama jamur misalnya ya, yang profit max gitu. Ya, Nah, apakah dalam satu produk mie ayam dan turunannya itu bisa memenuhi semua produk funnel di sini ya? betul. Begitu triknya kah? Betul, Pak. Betul. Sama, jadi waktu kapan ya? Beberapa bulan lalu lah, saya ke Jogja ceritanya. Saya ke Jogja, saya makan mie ayam. Saya ngeliat di menu itu murah tuh, mie ayamnya 9.000 apa? 9.000-an, 10.000 lah, saya lupa tuh. Namanya mie jomblo. Saya kira mie jomblo apa kan gitu ya. Ternyata mie doang isinya sama ayam dikit. Ya. Nah, tapi itu menarik tuh ya. Tripwire-nya dia ada, core overnya ada, profit max ada. Nah, kalau study case-nya ini, kalau study case-nya dia online ya, biasanya ada perusahaan-perusahaan baju ya, dia mau nyari reseller. Nah, dia bikin tuh webinar gratis. Ya, belajar bagaimana caranya jual produk baju. Padahal nanti dia minta peserta itu untuk jualin produk bajunya dia. Nah, itu sering terjadi. Webinar, bisnis autopilot software. Ya, kayaknya pernah kena nggak spam kayak gitu. Ternyata pesertanya itu disuruh beli softwarenya, ikutin polanya dia, ya WA blast ya nanti dapat profit ya. Nah itu lead magnet tuh bikin webinar gratis. Sama teman-teman kalau mau bikin kelas gratis juga sama, bikin webinar gratisnya dulu, baru nanti yang lumayan, yang agak mahal harganya, it's okay gitu. Ya itu tahapannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita jualan produk langsung ke core offer ya, secara harfiah gitu ya, langsung jualan nih Pak harganya sekian gitu, hard selling banget gitu ya. Itu biasanya tuh rate orang untuk langsung beli itu ada kalau tepat gitu ya. Tapi kalau dia masih ragu, dia biasanya mau coba yang murahnya dulu gitu. Kalau produk sertifikasi juga gitu. Wah nih Pak, sertifikasi Pak, sekian Pak. Biasanya mahasiswanya nggak dimajuin dulu. Oh oke deh, boleh nggak 3 dosen dulu yang sertifikasi Pak? Bisa bener nggak? Verify ya. Kalau jualan pelatihan sertifikasi, ini Pak pelatihan nih. Mahasiswanya nggak diikutin, boleh nggak Pak? 3 deh dosen yang ikut. Sering nggak kayak gitu? Ya, ya, ya. Ya. Jadi kita kasih komplimen dulu gitu ya ke dosen gitu pelatihan.
Suruh Nanti coba dosennya aja. biar biar nyanyi ke mahasiswanya gitu. Betul, gitu. Ya, gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang harga normal itu orang mesti mencoba dulu yang murah-murahnya gitu. Nggak langsung gitu. Ya psikologi harga juga ya. Harga murah sekarang nanti dinaikin ya. Kayak dulu tuh Gojek banyak promonya tuh. Orang sudah coba install gratis, banyak promo, free ongkir. Naik ojek, goceng tuh bisa kemana-mana dulu kan gitu kan, awal-awal Gojek kan. Nah, itu lead magnet tuh, jangan salah sama tripwire itu. Sekarang orang udah behavior, udah terbiasa, core over. Saya nggak pernah pakai Grab itu, jujur aja saya nggak pernah pakai Grab. Dari semenjak promo Gojek bakar duit itu, saya udah nyobain tuh. Akhirnya saya kejebak di situ. Akhirnya saya kemana pakai Gojek gitu. Nah itu sebenarnya dia sudah memikirkan produk funnel ini sebelum dia benar-benar jadi kebiasaan, menjadi core over gitu kan. Dicoba melalui lead magnet dan tripwire dulu gitu. Jadi main masuk produknya tuh halus, nggak langsung jeglek, langsung harga ini hard selling gitu ya. Gitu. Bisa juga kayak gitu, nggak masalah. Tapi tempatnya harus tepat ya, tempatnya harus tepat. Nah, lalu saya kasih tahu lagi ya, sebuah strategi membangun branding ya di ekosistem digital ya. Nah, ada sebuah pola yang namanya ISAS. Jadi kalau teman-teman mau launching produk, pakailah strategi ini. Namanya ISAS. Apa itu ISAS? Awareness, Interest, Search, Action, and Share. Ini merupakan pola manusia nih. Orang itu kalau mencari produk, dia kan awareness dulu dia. Udah tahu produk ya, dia aware ya, dia interest, tertarik menjadi perbincangan. Apakah dia langsung beli? Pertanyaannya, apakah dia langsung beli? Ya, gitu. Apakah dia langsung beli? Enggak, ya kan? Dia search dulu, dia nyari tahu. Ya. Ini apa nih? Pertanyaan. Tripwire bukan berarti banting atau merusak harga pasar. Enggak, bukan merusak harga pasar. Tripwire itu adalah produk yang kita ciptakan sendiri di dalam bisnis kita. Enggak ada urusan sama orang lain. Ya, tapi kalau misalkan sama-sama jualan jasa drone, kalau tripwire-nya kita jual tadi harga 5 menit video drone itu cuma 300.000, sedangkan orang lain 5 menit harganya udah 700.000, itu tripwire memang. Sebenarnya bukan merusak harga pasar, tapi melibatkan orang ya, supaya terlibat di bisnis kita dulu dengan mengedukasi tanda kutip. Ini kita kasih harga murah, karena kita mau apa dulu nih Pak? Karena kita pengen dapat klien baru gitu kan. Karena saya lagi promo gitu kan dengan waktu-waktu tertentu. Sehingga nanti kalau Bapak lebih dari 5 menit ya, ini kita kena charge harga normal seperti harga kompetitor Pak. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tanda kutip ini dulu ya apa SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Tapi itu produk yang benar-benar kita ciptakan dengan harga yang affordable. Oke, kita lanjut dalam metode ISAS. Nah, ISAS ini ya, ini strategi untuk kita launching produk, teman-teman. Ya, ketika orang sudah tertarik, orang tahu ya, awareness itu orang tahu, interest itu orang tertarik. Ya, kalau orang awareness ya bagaimana strategi membuat awareness ya minimal dengan 4 hal ya. Artinya apa? Strateginya. Ads itu belakangan, teman-teman. Kalau kita mau launching produk, misalnya dikasih waktu 3 bulan, kita mau launching produk. 3 bulan sebelum launching produk, teman-teman undang influencer dulu. Review bahas produknya, tapi jangan dijual dulu. Oke? Yang kedua, press release. Apa itu press release? Masuk ke berita nasional. Teman-teman bayar media, suruh posting di internet di liputan6.com, detik.com, tribunnews.com. Kalau teman-teman punya produk. Yang ketiga, undang reviewer, blogger dari YouTube ya. YouTube dia review produk kita ya. Di blog juga sama. Nah, lalu kalau mau launching ya, ketika di semua media udah bisa kita cegat, misalkan nyari brand ya,
brand misalkan jasa drone Jakarta gitu kan. Nah, influencer ini udah ngebahas, press release udah ngebahas kata kuncinya. Blog atau YouTube udah orang review ya, baru kita iklankan. Sehingga ketika menjadi sebuah perbincangan ya orang banyak tertarik, dia kan nyari ya. Tadi kan kita udah bahas di dalam riset dikatakan kalau orang mau mencari brand baru ya, dia nyari dulu di search engine Google dan juga di iklan, bener nggak? Nah, maka Google itu udah harus kita pasang berita, pasang postingan dengan target kita dengan kata kunci dan juga iklan ya. Lalu ya udah jadi perbincangan orang nyari ketika dia nyari di YouTube udah ada bahasannya pembahasannya, nyari di Google udah ada beritanya ya. Lihat influencer katakan influencer gadget itu kan ngebahas tentang drone. Itu drone kita yang dibahas gitu ya. Nah, orang udah aware. Nah, maka ketika orang search dia udah trust nih di sini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan website kita atau marketplace kita untuk orang bisa closing ya dengan menggunakan website yang udah kita apa yang udah kita siapkan. Nah, ini strategi bagaimana kita melaunching sebuah produk. Nah, makanya metodenya dibilang ISAS. Apa itu ISAS? Orang udah tahu, orang udah tertarik. Apakah langsung beli? Enggak. Orang nggak langsung beli. Orang itu search dulu. Apa itu search? Nyari tahu dulu. Baru nanti dia share gitu ya. Nah, itu dia materi tentang fundamental digital marketing, teman-teman ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Materinya di-share ya Mas Adit. Udah ada di kolom komen ya. Udah ada belum di komen? Udah ya. Nih, saya copy lagi. Oke, ada Mbak Ulan. Pak, kalau saya lebih di market, apalagi dari selling, jadi lebih luasa ketika melakukan jualan produk ke konsumen. Oke. Jadi saat interaksi langsung itu lebih menguasai. Oke, tapi agak kurang kalau secara online by media sosial. Minta tipsnya biar kuat juga melalui medsos. Jadi antara direct sales secara langsung sama yang melalui media sosial bisa balance. Apalagi sekarang kan lebih kuat branding secara. Oke. Jadi menurut saya Mbak Wulan mainnya TikTok aja, tapi optimalkan konten TikTok plus live TikTok karena orang direct selling itu ya dia leluasa ngomong ya, tapi ingat ikutin panduan komunitasnya si TikTok ya. Jangan ngomong WhatsApp, jangan ngomong Instagram, jangan ngomong Facebook. Oh ntar ya saya WhatsApp kakak dulu ya. Udah tuh di blok tuh karena menyebut platform lain. Coba Google aja Google, itu bisa kenal tuh. Ya itu nggak boleh latah, dilatih ya. Nah jadi kalau mau main direct selling, mainnya tergantung ya B2B atau B2C ya. Kalau B2B itu komunikasi bisnis ya antara perusahaan ke perusahaan gitu ya. Itu memang special case. Ya, saya sering B2B, sering banget antara bisnis A dan bisnis B saya kolaborasiin, saya ikutan gitu ya. Nah, itu main TikTok aja sih ya di TikTok Live. Nah, karena pengen menguasai branding, mainkan personal branding ya. Mainkan personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah kegiatan untuk memberitahukan kepada dunia kita ini siapa dan mendatangkan peluang yang kita inginkan. Dan Mbak Ulan pengen dikenal sebagai apa? Ya, misalkan dikenal sebagai apa produknya apa gitu ya. Nah, itu harus diformulasikan dengan branding canvas namanya. Ya, jadi ada hal yang harus kita lakukan di media apa, bagaimana membangun image-nya, bagaimana membangun kontennya, bahasa apa, target marketnya, bagaimana ditulisnya seperti apa. Nah, itu saya rasa nanti dibuat apa namanya strategi-strategi itu dengan personal branding gitu.
Oke ya. Nah, apa namanya? Teman-teman, mungkin materi copywriting kita akan bahas besok ya. Besok lebih banyak praktek deh ya. Mungkin hari ini lebih ke mindsetnya dulu. Mas siapa namanya? Mas Adam. Halo Mas Adam. Halo Mas Adam. Halo Mana Mas nih Adi. Mas Adam? Halo Oh, Mas. iya, halo, halo. Nah, mungkin materi kali ini kita sampai di fundamental dulu ya. Untuk copywriting, copywriting dan SEO itu satu rangkaian sih ya. Kita akan bahas besok ya. Ini udah hampir 2 jam kan ya? Iya Mas. Udah. Oke, nggak apa biar nggak terlalu malam dulu untuk. Oke. Untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan? Kalau sudah cukup, mungkin bisa saya tutup sampai bertemu Besok kita lebih banyak. di Zoom besok malam di jam yang sama jam 7 dengan materi besok apa Mas Adit untuk materi besok Besok copywriting ya? SEO dan juga penggunaan AI ya. Oke, sekian. Saya Adam, perwakilan dari P4S, izin menutup Zoom malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mas Adit, Mas Adam. Sama-sama Pak. Oh ya, untuk record Zoom-nya nanti saya kirimkan via grup ya, Bapak Ibu.